Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman JNE, kali ini di segmen Cerita Joni bersama saya Valeria Alina yang akan memandu di konten kali ini. Nah, kalian tahu nggak kalau misalnya hari ini aku menemukan hidden gem yang ada di Kota Bekasi. Definisi surga dunianya bagi para wanita. Di mana lagi kalau bukan di Hayu Widyas Handmade. Nah, buat kalian nih informasi dulu ya sebelumnya karena aku bakalan kasih giveaway untuk 3 orang pemenang. Nah, ini juga kita kasih produknya dari Hayu Widyas. Nah, langsung aja ikutin aku karena aku bakalan lihat-lihat koleksi-koleksi dari Hayu Widyas. Let's go! Buaya sama kulit ular, menarik banget ya. Hai teman JNE, saat ini saya sudah berada di studionya koleksi dari Hayu Widyas. Di sini lucu-lucu banget, kalian bisa lihat. Unik-unik banget karena ada yang dari kulit buaya dan juga ada yang dari kulit ular ya. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu aku ada promo menarik dari GLC. Buat kamu yang belum daftar nih jadi member GLC, kamu bisa daftar melalui barcode di layar ini dan kamu akan mendapat 10 poin yang setara dengan 250.000. Selamat siang. Halo Bapak Haris, kita ketemu lagi, Masya Allah. Udah lama tadi ini, cepet banget sampai sini. Iya makanya, tapi saya bersyukur banget nih Pak karena akhirnya bisa diundang lagi untuk melihat koleksi-koleksinya. Nah Pak, langsung aja kali ya, mau cerita-cerita nih biar teman JNE boleh. Ini Bu Hayu. Masya Allah. Okay. Karena biar nah, kita sambil duduk aja ya. boleh. Halo Ibu Hayu. Baru ketemu lagi kita ya, udah lama tidak bersua. Waduh, Masya Allah. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Ya boleh perkenalan sedikit ya biar teman JNE tuh tahu siapakah dua sosok hebat di balik ini. Boleh dari Bapak dulu. Jadi saya dengan Haris Man Effendi, kemudian ini Bu Hayu. Jadi kami adalah kita sebut founder dan co-founder aja ya. Asik. Jadi, dari brand Hayu Widyas Handmade. Makanya brand Hayu Widyas itu diambil dari namanya Ibu Hayu. Masya Allah. Dan memang kami spesialis memproduksi tas-tas eksklusif dengan bahan kulit asli. Oke, tapi nggak ada kulit manusia kan Pak? Dan memang di awalnya dulu kita lebih banyak ini ya Mem ya. sebenarnya sih kita banyak dikombinasi atau di mix pakai Di awalnya. Di awal ya, di awal tuh kita nggak full sebenarnya, tapi kita pakai istilahnya etnik gitu ya. Jadi kita padukan dengan kearifan lokal. Jadi ada batik di mix pakai tenun, di mix pakai rotan, akar kayu. Sebenarnya itu awalnya. Gitu. Boleh kasih tepuk tangannya dulu teman-teman JNE. Oke, langsung aja ya. Aku mau penasaran juga nih. Boleh dong dijelaskan sejarah terbangunnya bisnis Hayu Widyas Handmade ini. Dari siapa nih? Apa aja. Oke, boleh. Jadi, Ibu Amin aja. ini diawali di tahun 2011. 2011, Ibu itu memang punya minat di bidang fashion, terus kemudian berpikir bahwa bolak-balik beli tas bagus mahal. Iya benar. Terus kenapa kok tidak membuat satu produk sendiri dengan brand lokal, segala sesuatunya lokal, tapi bisa menyamai produk-produk yang mungkin akan lebih banyak. Waktu itu tahun 2011 kiblatnya masih banyak produk-produk fashion dari luar negeri kan, makanya Ibu menginisiasi hal tersebut. Nah, 2011 itu juga ini ya mulai
pameran ke ya, beberapa kita daerah, oke. ke beberapa daerah. Nah, jadi waktu itu tuh zaman itu kalau yang etnik itu masih sangat sederhana gitu ya. Jadi saya mikirnya kalau seandainya ada yang rotan itu pun masih sederhana, Iya, gitu iya, kan yang batik pun juga. Nah kita sekarang bikin yang wow gitu ya, yang modis, terus dikombinasinya dengan kulit Kulit yang aslinya ini benar-benar yang reptil Iya, gitu, benar. nggak cuman kulit sapi aja. Oh gitu. oke, kebetulan tadi aku juga megang kulit aslinya ya guys, bisa dilihat nanti cuplikannya. Lumayan bikin deg-degan ya. Pertama deg-degan tapi setelah itu kecanduan. Oh, Beneran. Masya Allah. Soalnya pasti berasa keren. Oh iya benar juga, tapi saya harus jual ginjal dulu kayaknya. Nah, pada saat sesudah pengenalan produk dengan metode pameran ke beberapa daerah, hampir seluruh daerah Indonesia sudah Wow, pernah dijalani oleh Masya Bu Ayu. Allah, keren banget. Terus akhirnya beberapa televisi Nasional, ya? nasional mengadakan liputan tentang usaha kami. Itu ada di Ada Net TV Keren. sudah, Wow. Kompas sudah, Kompas TV, MNC sudah. Grup. Banyak alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah banyak. Karena kayaknya tertarik ya, maksudnya apalagi di Bekasi ini gitu. Ini Yes. hidden gem banget sih guys Jadi beneran. memang karena hal yang unik, hal yang otentik Benar. dari materialnya, Benar. terus kemudian dipadu dengan kearifan lokal yang menjadikan produk ini mungkin layak dijadikan satu Wah, liputan yang Satu lagi itu kualitas jahitannya kita nggak main-main gitu ya. Jadi meskipun lokal tapi kualitas jahitannya boleh diadu sama yang brand-brand. Wah, Masya Allah. Oke, Gitu. aku jadi sedikit kepo nih. Aha. Boleh dong dijelasin sedikit tentang produksinya yang tadi udah dibahas dari jahitnya, terus juga dari pemilihan bahannya sampai finishing tuh gimana tuh Pak? Oke. Jadi concern produk kami itu kan kami ingin menghadirkan satu produk yang eksklusif, ya kan? Tapi tetap ada satu relevansi dengan behavior dan ininya masyarakat di Indonesia, kan? Nah, kami pun menghadirkan tentunya dengan kulit asli, ya kan. Jadi yang namanya kulit asli yang kami pilih pun itu adalah kulit yang memiliki satu ciri otentik yang susah untuk tergantikan kalau dibuat tiruannya. Contohnya satu kulit piton. Kulit piton itu tidak tergantikan karena sisik yang saling bertumpuk. Itu tidak tergantikan. Siapa yang bisa bikin sintetis, nempelin sisik satu persatu, itu tidak tergantikan. Kedua, kulit biawak. Kulit biawak benar-benar otentik dari sisi corak dari teksturnya. Selain teksturnya, di atas tekstur itu ada corak. Kalau di bagian ininya ada bulat-bulat, bisa kita lihat nanti berapa. Oke. Dan yang ketiga, kulit buaya. Semua tahu lah kulit buaya. Yes. Kulit buaya itu boleh dibilang wealth symbol, ya kan? Simbol kemakmuran, ya kan? Oh, bukan Playboy. Wealth simbol kemakmuran. Yang kedua, dengan ciri atau sisi otentik dari kulit biawak. Tekstur kulit biawak, kulit buaya. Satu kulit buaya dan kulit buaya yang lain. Nggak ada yang sama persis. Oh iya. Masing-masing tas memiliki cirinya sendiri-sendiri. Jadi yang bisa memiliki tas kulit buaya dengan produk tertentu, let's say seperti ini, ya kan? Let's say seperti ini, ya kan? Itu benar-benar hanya the lucky person. Kenapa? Kalau toh saya akan membuat model seperti ini, warna seperti ini, ukuran seperti ini, detail dari teksturnya tidak akan pernah ada yang sama. Itu kerennya tas kulit buaya. Wow, keren banget ya teman Seperti itu. JNE. Yap. Luar biasa. Oke, selanjutnya Terus nih. coloring konsep, terus pengembangan garis-garis desain dan segala macam itu kita juga tetap mengacu kepada harus relevan, ya kan, terhadap kondisi pasar dan segala macam. Itu kurang lebih.
Wow, keren banget ya teman JNE. Oke, terus kenapa kualitas ini menjadi fokus utama dalam produk Hayu Widias dan bagaimana memastikan produk yang produksinya itu memenuhi kualitas standar yang tinggi itu? Kira-kira. Kualitas itu benar-benar jadi fondasi dari produk kami, kan? Itu dari semua produk itu benar-benar memang mulai dari pemilihan material, ya kan? Jadi pemilihan material itu kualitas kulit, terus kemudian konsep warna. Terus kemudian kualitas material bantu, karena membuat tas bukan hanya sekedar kulit, di situ ada kualitas bantu, material-material bantu yang lain, termasuk yang orang tidak pernah pikirkan adalah benang. Iya, betul. Benang itu sangat penting. Kalau kita tidak menggunakan kualitas yang sangat baik, itu akan tidak menghasilkan jahitan yang baik juga. Kenapa? Kulit itu relatif lebih keras dibanding material yang lain, apalagi kulit buaya. Kalau kualitas benangnya itu nggak bagus, itu nggak mungkin sekali jalan dia bisa putus di tengah jalan, akan diulang atau ada sambungan jahitan, itu sudah akan menentukan grade of quality dari stitching tersebut atau jahitan tersebut. Makanya kalau yang tadi ditanyakan how to guarantee ya kan kualitas produk kita, salah satunya itu pemilihan produk, material dasarnya, terus kemudian termasuk benang ya sampai sedetail itu ya. Nah, yang kedua, sebagus apapun material, tapi kalau tidak dijahit atau ditangani oleh yang ahli, tidak akan menjadi produk bagus. Iya, betul. Kita bicara ada satu penjahit jas sangat mahal. Kenapa mahal? Karena memang mereka ahli. Kain wool sebagus apapun kalau tidak dijahit oleh ahlinya tidak akan jadi jas yang bagus. Kain yang mungkin tidak harus di grade tinggi pun, ya kalau dijahit oleh penjahit yang bagus akan kelihatan grade-nya pun juga akan naik. Gitu. Jadi kalau kita balik, wool yang bagus dijahit oleh penjahit biasa-biasa akan menjadi produk yang biasa-biasa. Saya nggak boleh bilang jelek. Iya benar. Kan jadi biasa. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau bicara masalah jaminan kualitas, landasannya seperti itu. Kurang lebih. Wow, berarti benar-benar sedetail itu. Sampai penjahitnya aja harus punya skill ya, teman. Teman jadi harus punya skill karena semuanya harus ada skill, benar ya Pak? Harus ada skill. Gak boleh asal kemudian nyabut aja gitu kan? Spesialis yang menjahit tas dengan material kulit piton hanya menjahit kulit piton. Oh gitu. Yang menjahit tas kulit buaya hanya menjahit kulit buaya. Gak boleh dicampur gitu? No, karakter kulitnya berbeda. Yang menjahit tas kulit sapi pun itu juga khusus. Semuanya benar-benar mereka pada bidangnya sendiri-sendiri. Skill masing-masing lah ya ternyata. Oh, aku pikir emang udah mereka bisa jahit kulit buaya, kulit ular. Ternyata satu-satu, tapi konsepnya ya. Tapi kembali lagi kita ingin mendapatkan hasil kualitas yang maksimal. Wow, kasih tepuk tangan ya teman JNE. Oke, selanjutnya nih Pak, aku penasaran juga. Apa sih tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjalani bisnis ini? Tantangan terbesar tentunya zaman semakin berkembang. Iya, betul. Teknologi informasi semakin berkembang. Iya, benar. Masyarakat lebih mudah untuk bisa mendapatkan informasi apapun, ya kan? Termasuk informasi tentang perkembangan mode, termasuk tas, informasi tentang kualitas dan segala macam. Ya kan? Nah, itu menjadi satu tantangan terbesar. Nah, untuk bisa mempertahankan eksklusivitas dari produk Hayu Widias Handmade, tapi harus tetap seperti bersaing, yang tadi saya bilang, relevan dengan kondisi saat ini, kondisi masyarakat saat ini, kondisi pasar saat ini. Ya, memang benar-benar kita harus tetap updating, ya kan, betul. Dengan kondisi
global, terutama di bidang fashion. Terutama di bidang informasi tentang teknologi pewarnaan, teknologi bahan dan segala macam. Itu yang akhirnya membuat kita harus tetap bisa masuk ke sana, supaya kita tetap bisa mempertahankan tadi eksklusivitas tadi. Iya. Selain itu, program pemasaran tentunya harus kita update juga. Sekarang sudah semuanya serba online dan segala macam. Kami pun juga mau tidak mau harus masuk ke sisi situ. Dulunya kan kita hanya konvensional, butik di beberapa tempat, kemudian kami terima maklun dari beberapa butik di daerah juga, ya kan. Nah, tapi dengan persaingan yang ada, mau tidak mau akhirnya kita membangun sebuah webshop sendiri. Benar. Kemudian kita juga aktif di marketplace, ya kan. Marketplace yang ada di Indonesia kita tahu, mulai dari TikTok, ada Lazada, ada Shopee, Tokped dan macam-macam. Kita aktif di sana, ya kan. Jadi kita aktif di sana dari sisi marketingnya. Dan yang paling penting adalah layanan pelanggan. Wow. Jadi selain semua tadi itu, how to treat the customer itu paling penting. Jadi selain produknya sudah benar-benar kami siapkan, tapi how to treat the customer itu paling penting. Wow. Layanan pelanggan bagi kami adalah sangat penting dan itu harus di-upgrade dari waktu ke waktu, karena kita juga melihat brand-brand besar pun juga melakukan hal seperti itu. Benar. Itu apalagi yang high end tuh ya Pak ya. Betul sekali. Jadi nggak kalah tuh ya teman JNE. Yes. Oke Pak, berarti selanjutnya apa sih pencapaian terbesar untuk saat ini? Untuk tas dengan material sejenis seperti ini, saat ini boleh dibilang Hayu Widya Handmade bisa dijadikan sebagai satu kiblat. Wow. Dari sisi kualitas, iya, betul. Ya dari sisi kualitas terbukti produk kami juga selain dipasarkan di seluruh wilayah Indonesia, beberapa butik di luar di Indonesia, di Indonesia pun juga maklun ke kami, ya kan? Dan bahkan sampai ada 1-2 butik yang ada di Eropa pun itu juga melakukan maklun terhadap kami. Masya Allah. Di Timur Tengah ada juga, ya kan? Produknya sendiri sudah terkirim ke banyak kota-kota di luar Indonesia. Oke lah, katakan Asia, negara sekitaran tetangga-tetangga Asia, ya, terus kemudian Korea, Jepang, Taiwan, Hong Kong, negara-negara Timur Tengah, ya kan. Di Eropa itu bahkan kota pusat mode. Betul. Produksinya dengan kita loh, Prancis. Iya. Ya kan? Terus kemudian mereka kemudian produk kita juga sudah terkirim juga ke Milan. Ini dua kota yang di Milan dan Prancis. Dan Paris maksud saya, ya kan? Terus kemudian Eropa Timur, ya kan? Produk kami juga sudah terkirim ke Belanda, ke Jerman, ke Hungaria, macam-macam lagi. Keliling dunia ya Pak ya. West Europe sampai East Europe ada. Amerika banyak sudah terkirim ke Amerika juga, ke Kanada juga ya Mam. Australia juga ada. Jadi kalau boleh dibilang itu pencapaian-pencapaian yang sudah kami inikan, dan tentunya di marketplace pun kami sudah menjadi satu partner yang verified. Jadi yang sudah terverifikasi. Oke, tadi kan Bapak sudah sampaikan, Pak Haris sudah sampaikan bahwa ternyata sudah keliling dunia nih produknya, ya kan? Apakah ada platform-platform tertentu juga untuk pemasaran atau jualannya, sellingnya gitu? Yang ada jelas di gini, mana aja? Web kami ada hayuwidya.com. Oke. Di web kami ada, di situ juga bisa langsung melakukan transaksi karena di situ ada payment gateway yang bekerja sama juga. Kami sudah bekerja sama dengan payment gateway yang ada. Jadi hayuwidya.com. Terus kemudian di beberapa platform
di beberapa platform sosial media, di beberapa platform marketplace, Iya. ya kan? Di TikTok Shop, kemudian Lazada, terus kemudian Shopee, kemudian Tokopedia. Semuanya sama, nama akunnya hayuwidias.ahi.indonesia. Ya kan, ini aja. Iya. Nama akunnya seperti itu. Shopee kita mau Di Instagram juga Di sama. Instagram juga sama ya, Hayuwidias juga ya, Hayuwidias juga sama. Pokoknya semua identitasnya ada Hayuwidiasnya. Jadi di search saja, di googling saja Hayuwidias pasti akan keluar muncul. ya. Pasti akan muncul. Luar biasa. Selain tentunya offline butik kami. Iya benar. Oke. Jadi kalau misalnya mau lihat langsung nih, kalian bisa datang ke offline store-nya ya Pak ya. Bisa. Tapi kalau misalnya mau lihat online juga banyak. Banyak sekali, pokoknya di googling saja Hayuwidias pasti akan muncul. yang di Shopee beberapa kita ini. mall ya, di Shopee. Oh sudah mall. Di Shopee Wow. Mall, kemudian di TikTok pun ya. juga Jadi sudah mall. dipastikan Oh, sudah. Hayuwidias. TikTok Shop. Hayuwidiasnya tuh mall ya, yang mall. Oh iya, jangan yang KW ya. Mall ya. Sudah Jangan verify. yang KW ya. Sudah verify. Iya benar-benar. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih ya Yap. Pak ya, karena masih banyak banget yang kepo gitu ya. Kalau dibilang harganya produk ini kan lumayan pricey nih, kalau anak zaman sekarang tuh bahasanya pricey Pak. Bagaimana produk ini bisa sampai di customer dengan baik, mulai dari packagingnya dan juga kemasan produknya. Karena kan ini nggak kaleng-kaleng ya, say. Satunya bisa setengah ginjal, say. Oke. Ya, boleh. Jadi gini, saya lebih seneng menyebutnya itu bukan price ya, Iya. best value. Oke, best value Saya ya, lebih- camkan itu. Saya lebih menyebutnya itu best value. Kenapa Iya, gini? Kenapa best value? Best value itu berbicara nilai yang kita bayarkan Iya benar, setara. dengan apa yang kita dapatkan. Betul. Entah itu produk, entah itu jasa, ya kan? Sama dengan JNE juga Iya, begitu kan, betul. best value. JNE pun juga best value. Best Oke. value. Nah, untuk menjamin bahwa nilai best value ini akan sampai ke tangan customer, tentunya kami mempertimbangkan proses pengirimannya bagaimana, ya benar. kan? Kita percayakan ke courier service yang seperti apa, Iya, kan begitu. betul. Dan kemudian kita protect dengan packaging yang seperti apa. Betul. Nah, itu seperti itu. Jadi memang kami persiapkan sekali bahwa yang namanya produk ini akan di packing sedemikian rupa, jadi dilapis masuk ke dalam satu dust bag eksklusif. Oke. Kemudian dilapis dengan bubble wrap, plastik bubble itu, ya kan. Baru kemudian dilapis lagi dengan kardus dengan ketebalan tertentu dan mengikuti sisi terluar dari tas yang ada. Jadi nggak di squeeze, nggak dipenyet dan segala macam. Jadi benar-benar itu. Nah, memang akhirnya berakibat ke shipping cost-nya mungkin ya kan, tapi itu benar-benar aman, gitu loh, itu benar-benar aman. Jadi makanya kalau dibilang sampai ke tangan customer dengan baik, tapi dengan yang tadi saya bilang dengan best value tadi itu, mungkin biaya pengirimannya karena berdasarkan dimensi jadi sedikit lebih mahal, tapi lebih aman, lebih terjamin sampai di tempat itu tidak berubah bentuknya sesuai dengan saat dikirim. Nah, kira-kira jasanya apa tuh? Boleh di-spill? Tentunya adalah JNE. Itu berarti udah pasti aman lah ya. Ini misalnya kan sebesar ini ya Pak ya. Berarti memang nanti pas kita keluarin juga emang udah sebesar ini gitu. Gak mungkin menciut jadi gini ya guys ya. Itu kurang lebih seperti itu. Oke, jadi emang the best banget JNE ternyata ya. Betul. Sampai keluar negeri, sampai di dalam kota juga udah keliling dunia, keliling Indonesia. Yes. JNE. Nah, teman JNE, kan tadi aku udah bilang di opening kalau bakalan ada giveaway. Nah, Bapak, jadi kita bakalan kasih ke teman JNE giveaway untuk 3 orang yang beruntung. 3 orang yang beruntung untuk bisa mendapatkan hadiah. Yes, hadiahnya apa nih Pak? Pastinya tas-tas dari
Hayu Widya Handmade. Yes, langsung aja Pak kasih pertanyaannya nih karena biar teman-teman langsung jawab nanti di kolom komentar gitu. Apa Kayaknya kira-kira? yang menanyakan yang namanya dipakai sebagai brand. Bu Hayu deh. Boleh. Ayo Bu Apa Hayu. pertanyaannya buat ini? Ayo Bu Hayu. Apa pertanyaan? Udah cakep-cakep ya kan. Oh, ayo Bu, apa nih? Tanya apa dong? Tolong jangan tanya ini yang lain ya. Tanya Pertanyaannya apa ya? Hayu Widyas mungkin mulai berdiri ya? Yes. Mulai berdirinya tahun berapa? Tadi udah disebutin sama Bapak. Oke, yang bisa menjawab dengan Yes. tepat kapan Hayu Widyas memulai Tahunnya. bisnis ini? Iya. Tahunnya. Mendirikan aja, ya. kan? Mendirikan. Tahunnya aja. Akan dapat giveaway. Ada 3 pemenang ya. Iya, 3 pemenang dan bakalan dapat 3 tas dari koleksinya. Wow. Oke, itu pertanyaannya. Langsung aja dijawab ya. Makanya pantengin kita terus karena makin panas nih pembahasannya ya kan. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Aku masih punya 2 pertanyaan terakhir. Yes. Ini boleh kayaknya yang gantian Ibu ya, biar Ibu udah cakep-cakep gitu kan. Kan nanya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa harapan dari visi kedepannya? Adakah rencana atau proyek baru untuk bisnis Hayu Widyas dalam waktu dekat? Tentunya kemarin setelah ada pandemi, ya kan. Setelah pandemi itu kan ada perubahan ya, Iya. perubahan behavior Iya. dari customer dan segala macam itu pasti ada perubahan Iya. kemarin, ya kan. Dimana akhirnya lebih banyak customer berbelanja secara online, Iya, benar. ya kan. Tetapi kita juga ingin juga tetap akan mengembalikan pengenalan secara offline juga, Iya, ya kan. Dan saat ini juga sudah mulai yang namanya exhibition dan segala macam itu kan sudah mulai ada lagi, Iya, ya kan. Mungkin kalau dulunya kami juga sudah terlibat ke beberapa event-event besar, ya kan. Salah satunya Jakarta Fashion Week, ya, Wow. Jakarta Fashion Week, Semua sih. Expo dan JFW, segala macam itu kami dulu terlibat. Macam udah Kita semua. terlibat. Mungkin next ini kita juga akan mulai Mulai lagi nih. untuk hal-hal yang seperti ini. Kemudian Craft ya Pak ya. harapannya kita juga bisa mendukung program-program yang betul. lain, ya kan, program-program yang lain. Terus yang jelas kita juga pengen ada satu ini ya, bahwa dengan semangatnya Hayu Widya Handmade mengenalkan produk lokal, Iya, ya kan, betul. ke pasar mancanegara dan Iya. segala macam. Kita harapkan bahwa memang ada satu pengakuan yang benar-benar dari dunia internasional tentang produk fashion Indonesia. Iya, Karena betul, produk-produk fashion kita yang lain, ya kan, kita bicara sepatu, kita bicara apa namanya baju dan segala macam yang dipasarkan di butik-butik branded di luar negeri itu yang diburu sekarang yang made in Indonesia. Lokal ya? Yes, made in Indonesia. Nah, Wow. kita pengennya juga nantinya Amin. produk Indonesia bukan hanya Hayu Widya Handmade. Iya, amin. Kita pengennya untuk seperti itu. Semuanya akan menjadi satu standar Iya, yang lebih baik benar. di dunia internasional. Wow. Kalau lebih seperti itu. Iya, karena kan produk lokal juga maksudnya mungkin kalau dibandingin sama yang high end kan masih awam ya, kayak Yap, emang betul. sebagus itu. Betul. Jahitannya kayaknya jelek Betul, nih, padahal betul, dia nggak betul. tahu ya kan? Betul Nggak tahu, sekali. belum aja kenal Hayu. Yes kan? Iya, bentar jual ginjal dulu gitu kan. Oke, the last question nih Bapak. Tips yang ingin Bapak dan Ibu bagikan untuk para calon pengusaha yang ingin memulai bisnis di industri tas ini, terutama untuk nih, kita kan anak-anak muda nih udah males kerja gitu kan, pengennya punya bisnis sendiri, itu boleh dikasih dong tipsnya. Spill sedikit aja, ayo dong, biar kaya juga Bu. Oke. Jadi nih, intinya satu adalah kita tahu dulu kita mau ngapain.
Wow. Iya kan, kita tahu dulu kita mau ngapain. Jadi kan kalau ini berangkat dari mimpi katanya orang-orang seperti Iya, itu. betul, Oke, betul. boleh berangkat dari mimpi, Iya, tapi betul. mimpi itu kita tahu kita mau kemana. Oke. Ya kan, kita tahu mau kemana itu adalah oke, kalau tadi bilang mau produksi tas, boleh kita produksi tas, ya kan? Produksi tas yang seperti apa? Iya, betul. Kemudian segmen pasarnya seperti apa, kita harus treatnya seperti apa. Kita mengenal tentang bagaimana produksi dan segala macam dan segala macam. Jangan sampai di tengah jalan kemudian baru kita mencari-nyari bentuknya. Itu satu. Jadi yang namanya plan itu benar-benar harus dijadikan satu dasar banget, betul. ya kan. Setelah itu membuat satu analisa, kemudian baru membuat satu action, kira-kira pelaksananya nanti seperti apa, ya kan, barulah melangkah. Kan? Dan yang jelas adalah menjaga kualitas, bukan hanya kualitas produk, tapi kualitas layanan. Iya, betul. Ke customer seperti yang dibahas tadi. Jadi kualitas layanan itu hal yang paling penting untuk mencapai sukses dari satu produk. Oke, berarti Kita benar ya? mencontoh produk-produk yang brandnya sudah ratusan high-end tahun, lah ya. kan? Karena mereka benar-benar menjaga kualitas Konsisten ya? layanan. Oke, Itu berarti benar. lebih seperti itu. Pembeli adalah raja. Betul berarti ya? Di treat seperti itu Kak, Bapak atau gimana? Satunya itu pembeli adalah orang yang harus kita layani dengan baik. Itu baik dari sisi informasi produknya maupun dari segala sisinya. Tapi yang terpenting adalah informasi produk. Ya kan? Jadi supaya pada saat mereka mau menentukan pilihannya, mereka benar-benar sudah firm, oh ya, saya memang cocok menggunakan produk ini. Karena produk ini sesuai dengan karakter saya. Karena produk ini akan menunjang penampilan saya. Karena produk ini akan menambah value saya. Itu yang terpenting. Kepercayaan ya? Yes. Kepercayaan. Karena semuanya emang butuh kepercayaan. Satu lagi pesan mama. Apa tuh Mams? Uhuy. Boleh, apa tuh Mams? Ini buat anak muda nih. Ya. Oh iya Kebanyakan bener. itu gampangnya. Kalau nggak laku ini ya, udahlah tutup aja warungnya gitu. jangan Itu mama saya banget tuh. Iya, jadi yang penting tekun, pokoknya tahan banting. Walaupun ini ya, walaupun naik turun kan pasti pasaran kan. apa? Istiqomah. Istiqomah. Jadi pokoknya tekun Istiqomah, ya. teman. Gitu. Tekun aja kurang lebih. kuncinya. Iya benar banget sih. Karena ya emang mau mencapai tujuan kan kita harus jangan setengah-setengah ya. Soalnya kalau anak sekarang kan nggak laku dikit udahlah tutup aja warungnya gitu. Mulai usaha yang lain lagi, Iya. nanti nyerah Mulai down dari lagi. nggak kelar-kelar. Jadi udah tekunin aja. Kalau saatnya lagi jatuh, justru kita gimana caranya biar bangun lagi. Nah boleh tuh biar bangkit dikasih lagi. motivasinya. Nggak Ibu kepanjangan. nggak apa-apa motivasi untuk Iya. kayak kan pasti ibu juga harus kayak waktu COVID apalagi kan itu sulit banget tuh ya. Nah itu gimana tuh? Nah itu sulit. Nah kita jadi justru mikir apa nih ya dengan caranya pas COVID ini kita jualnya kayak gimana? Iya, bener. Dulu kita butik, kita konvensional, kita buka toko gitu. Ketika COVID, ternyata bisa jual online. Iya. Ternyata bisa jadi kaya raya saat online. Iya benar Jadi tanpa kayak gitu. capek-capek ya. Jalan gitu. Jadi pokoknya kita selalu cari alternatif lain. Seandainya dengan cara ini kita gagal, kita cari lagi cara yang lain. Tapi terus tekunin ini, nggak usah ganti-ganti. Tapi Dan satu, pernah nggak apa ada namanya, rasa ini? Jiwa champion, jiwa pemenang. itu yang Oh, terpenting. oke. Iya makanya aku penasaran deh, ada nggak jiwa kayak pas lagi down gitu kan? Iya, itu Kayak tadi. aduh gimana ya nggak laku nih atau Iya, gimana iya. gitu. Jadi Ada segini, nggak? dalam kondisi apapun selalu ada yang keluar jadi pemenang. Wow. Itu selalu. We are Ya the kan? champion. Ya, itu selalu dalam kondisi apapun. Nah makanya jiwa sebagai seorang pemenang itu harus tetap Ditanemin lah ya. Mau jatuh
Ya jiwa seorang pemenang ya harus berlatih. Iya sih benar. Bekerja keras dan segala macam dan segala Benar. macam. Kurang lebih seperti itu. Wow, terima kasih Bapak Ibu, Masya Allah ini Yap. pengalaman yang luar biasa banget. Terima Kita kasih tadi udah- juga. Iya, aduh, aku seneng banget bisa diundang ke sini terus belajar juga tentang bisnis ya, menjadi bisnis woman, ya kan bisnis bapak. Bingung ya kalau cowok bilangnya gitu. Iya. Oke, buat kalian nih sebelumnya aku mau kasih tahu lagi kalau misalnya aku punya promo menarik dari GLC. Buat kamu yang belum daftar jadi member GLC, kamu bisa daftar melalui barcode di layar ini dan kamu akan mendapatkan 10 poin. Itu kurang lebih kalau dirupiahin jadi 250.000. Langsung daftar ya. Bapak Ibu terima kasih banyak Terima kasih sekali lagi sekali. pengalamannya luar biasa. Semoga bisnisnya semakin jaya ya. Dan- Jangan lupa apa giveaway-nya. Giveaway. Giveaway-nya keren banget. Ntar Betul. mau ikutan. Siapa tahu beruntung ya kan. Oke, Terima oke. kasih sekali lagi untuk teman JNE. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Pastinya kita akan belajar lagi pengalaman-pengalaman di pengusaha-pengusaha lainnya. Ini salah satu pengusaha di Bekasi. Emang Bekasi nggak kaleng-kaleng ya Bu? Enggak. Kan kalau Bekasi bilang planet. Mohon maaf nih, komrat say. Oke. Jangan lupa di Apa tuh? follow yang Oh iya benar, jangan lupa di follow. nanti jadi dapat giveaway-nya yang, Nah, yang iya follow dong. Harus pastinya follow, like, subscribe, Oh, ya kan? itu Di dia. share sebanyak-banyaknya, benar gak Ibu? Benar. Oke. Semuanya terima kasih banyak. Terima kasih. Saya Valeria Alina Ya. sebagai host pamit undur diri di Cerita Joni kali ini. See you guys, assalamualaikum.